puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, lalu kita berdoa. Jangan lupa memuji-muji Tuhan. Itu sebabnya setiap kali saya buat rekaman, saya lampirkan teks lagunya supaya mengajak saudara ikut memuji-muji Tuhan. Selain kita memuji Tuhan, kita perlu menjadi pendoa-pendoa syafaat, karena rahasia keberhasilan Ayub dapat dipulihkan itu karena dia mulai menyadari dan meresponi dengan benar. Dia mau menjadi pendoa syafaat. Ketahuilah Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, dan kasihnya sanggup memulihkan. Itu sebabnya jangan segan-segan untuk ikut klik doa ini, sehingga saudara juga menjadi bagian dari pendoa-pendoa syafaat. Banyak orang-orang yang sudah diubahkan. Ingat enggak ketika Pastor D bersaksi minggu kemarin, ada orang yang sudah sekarat mau dicabut infusnya, dan sebelumnya kita dianjurkan untuk mendoakan dia, dan ternyata dikatakan dia mulai sadar dan pulih kembali, tidak jadi masuk di dalam lubang maut. Biar kita terus bersyukur bisa dilibatkan menjadi pendoa-pendoa syafaat, dan nantikan pemulihan yang Tuhan segera akan lakukan dalam hidup kita semuanya. Sebagaimana Ayub dituliskan, bagaimana pemulihan yang Tuhan kerjakan sangat mengagumkan. Pasal 42 ayat 10-16 demikian bunyinya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Maka mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesha, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Setelah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Luar biasa kenikmatan hidup itu. Kita juga bisa nikmati apabila kita tetap berserah, ikut Tuhan, bersandar sepenuh kepada Tuhan. Malapetaka apapun juga yang menyakiti dan menimpa Ayub segera dapat dipulihkan. Demikian juga kita. Jangan takut, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, yang sanggup memulihkan. Mari kita puji-puji Dia, kita nyanyikan pujian ini ya, sama-sama katakan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu, janji pemulihan yang Kau telah lakukan bagi Ayub dan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami taruh kepercayaan kami kepada-Mu lewat doa-doa yang terus kami panjatkan. Bahkan kami terus mau bersyafaat bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kesengsaraan, kesusahan, tekanan, depresi, atau apapun bentuk penyakit. Kami perintahkan semua penyakit dalam nama Yesus pergi, tinggalkan darah Yesus sucikan. Taruh tangan saudara di dada saudara. Taruh tangan saudara di tempat-tempat yang sakit. Kami perintahkan sama-sama dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit, semua hal yang menyakitkan, semua hal-hal yang membuat kerugian, dalam nama Yesus kami usir pergi, tinggalkan. Perintahkan dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yang telah mati di kayu salib dan bangkit untuk membuat setiap saudara hidup dalam berkat Allah. Kami akui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tinggal dalam hidup kami, hidup saudara yang mengakui, katakan, Yesus, terima kasih tinggal bersama saya. Kami perintahkan semua kuasa-kuasa hal-hal yang buruk, kebiasaan buruk, perkataan yang buruk, kami perintahkan dalam nama Yesus pergi, tinggalkan. Bebaskan semua untuk terus bisa menjadi berkat, berkata-kata berkat, dan mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Layakkan kami untuk menerima segala berkat Allah. Mereka yang sakit leukemia, yang sakit kanker, jantung, lemah, ataupun ginjal infeksi, kami perintahkan dalam nama Yesus pergi, tinggalkan. Sakit penyakit pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan, bebaskan mereka yang teraniaya karena COVID. Jamah dan beri sembuh, berikan hikmat kepada semua pengasuhnya, dokter, perawat, bahkan semua pejabat tinggi negara, sampai yang terendah, semua yang terlibat. Oh Tuhan, berkati dengan limpah, berikan semua takut akan Allah, proteksi dengan kuasa darah Yesus, dan biar jamahan Allah turun atas hidup mereka yang sakit dapat kesembuhan. Berseru nama Yesus, sebagaimana banyak yang sudah ditolong. Oh Tuhan, keluarga Bupati di Bandung sudah ditolong 4 orang. Keluarga Audrey sudah ditolong, papa mamanya. Tolong juga setiap mereka supaya menggemakan doa ini dan masuk ke rumah-rumah orang-orang yang sedang sakit dan disembuhkan. Berkati Tuhan supaya tidak ada satupun yang sakit. Bahkan semua alam dalam sekitarnya, rumahnya, negerinya, kotanya, bahkan sababnya, semua dapat dibersihkan dari alam sakit, virus, penyakit apapun, termasuk yang delta, corona, ataupun alfa. Kami perintahkan tidak boleh berbiak-biak, semua ditaklukkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan mereka yang lemah imannya, yang lemah tubuhnya, berikan kekuatan, selera makan yang baik, kemampuan untuk terus membuat imunnya tambah naik, sehingga semua dibebaskan dari sakit. Bersihkan Tuhan, bersihkan alam Indonesia, sehingga tidak harus banyak orang yang tertimpa malapetaka karena COVID. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan, usaha, bahkan studi anak-anak-Mu, semuanya hidup di dalam berkat Allah. Jauhkan dari segala hal-hal yang merintangi pertumbuhan imannya. Berkati semua keluarga-keluarga yang berantakan supaya jadi baik. Pulihkan mereka yang sedang berada di dalam kecamuk, dalam apapun bentuknya, supaya Tuhan redahkan. Bantu Tuhan supaya semua bisa menghadap Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, karena orang yang harap Tuhan tidak akan dikecewakan. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami, berkati pekerjaan kami masing-masing. Apa yang harus kami pikirkan, ya kami perbuat supaya semua berkenan pada Tuhan. Berikan kami kekuatan ekstra untuk melaksanakan bagian kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Mohon berkat-Mu bagi mereka yang kepingin PR, supaya dapat PR dengan mudah, syaratnya dapat tercukupkan, dan undang-undang keuangan semuanya dapat terselesaikan. Berkati Tuhan mereka yang sedang urus surat-suratnya di Indonesia, tidak bisa pulang, supaya semua dapat tertolong. Cara-Mu ajaib menolong kami semuanya. Dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Bye.